Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Vivi Tambunan. Kepada Saudari Vivi, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Judul renungan kita malam hari ini, peringatan tentang penipuan di masa depan. Tanggal 18 Agustus 2025. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di masa depan, segala macam tipu daya akan muncul dan kita menginginkan landasan yang kokoh untuk pijakan kita. Kita menginginkan pilar-pilar yang kokoh untuk bangunan. Tidak satupun patok yang boleh digeser dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Musuh akan membawa teori-teori palsu seperti doktrin bahwa tidak ada tempat kudus. Ini adalah salah satu poin yang menyebabkan orang meninggalkan iman. Di mana kita akan menemukan keselamatan kecuali dalam kebenaran yang telah Tuhan berikan selama 50 tahun terakhir. Saya ingin memberitahumu bahwa Kristus hidup. Dia menjadi perantara bagi kita dan Dia akan menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan menaati petunjuknya. Tetapi ingatlah bahwa Dia tidak ingin engkau memberikan energimu untuk mengkritik saudara-saudaramu. Uruslah keselamatan jiwamu sendiri. Lakukanlah pekerjaan yang telah Allah berikan kepadamu. Engkau akan menemukan begitu banyak hal untuk dilakukan, sehingga engkau tidak akan memiliki keinginan untuk mengkritik orang lain. Gunakanlah bakat berbicara untuk menolong dan memberkati. Jika engkau melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan kepadamu, engkau akan memiliki pesan untuk disampaikan, dan engkau akan mengerti apa yang dimaksud dengan pengudusan roh. Jangan berpikir bahwa setan tidak melakukan apa-apa. Jangan berpikir bahwa pasukannya pasif. Ia dan para pengikutnya ada di bumi saat ini. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Setelah melakukan semuanya, kita harus berdiri teguh menghadapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi. Dan jika kita mengenakan perlengkapan senjata surgawi, kita akan mendapati bahwa serangan musuh tidak akan berkuasa atas kita. Para malaikat Allah akan berada di sekitar kita untuk melindungi kita.
Saya memiliki jaminan dari Allah bahwa demikianlah yang akan terjadi. Dalam nama Tuhan Allah Israel, aku memintamu untuk datang kepada pertolongan Tuhan melawan yang kuat. Jika kamu melakukan ini, kamu akan memiliki di pihakmu seorang penolong yang kuat, seorang juru selamat pribadi. Kamu akan dilindungi dengan perisai pemeliharaan. Allah akan membuat jalan bagimu sehingga engkau tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh. Dikutip dari The Review and Herald, 25 Mei tahun 1905. Demikian bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, Ellen G. White memberikan peringatan karena di akhir zaman setan akan mempergunakan tipu daya yang semakin halus untuk menipu bahkan orang-orang pilihan sekalipun. Sebagaimana dalam ayat inti renungan malam ini, 2 Petrus 2 ayat 1. Penipuan-penipuan apa yang harus kita waspadai? Saya akan memberikan 3 contoh penipuan setan sekarang ini, yaitu tentang Ka'bah, spiritisme, dan setan meniru Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Kita mulai dari penipuan bahwa tidak ada bait suci di sorga, ataupun tidak ada Ka'bah di sorga. Roh Nubuat di dalam buku Maranatha, halaman 192, paragraf 4 berkata, di masa depan segala macam tipu daya akan muncul dan kita menginginkan landasan yang kokoh untuk pijakan kita. Kita menginginkan pilar-pilar yang kokoh untuk bangunan. Tidak satu pun patok yang boleh digeser dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Musuh akan membawa teori-teori palsu seperti doktrin bahwa tidak ada tempat kudus atau Ka'bah atau bait suci. Ini adalah salah satu poin yang akan menyebabkan orang meninggalkan iman. Saudara-saudari sekalian, hal ini penting bagi kita. Bila mana kita tidak percaya akan adanya bait suci, maka kita pun tidak percaya akan pelayanan Yesus di sana. Saya sendiri sudah pernah mendengarkan dari seorang pendeta senior di Jakarta yang berkata bahwa di surga tidak ada bait suci. Beliau berlandaskan Alkitab di dalam Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Namun waktu ditanyakan, bagaimana dengan Wahyu pasal 11 ayat 19 yang berkata, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Beliau tidak dapat menjawabnya. Karena beliau juga tidak membaca urutan-urutan daripada pekerjaan Yesus sejak kebangkitannya hingga saat ini. Inilah yang membuat pendeta tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan yang mengatakan bahwa ditunjukkan di dalam Wahyu pasal 11 ada bait suci di sana. Walaupun di dalam pasal 21 ayat 22 berkata tidak ada sebab Allah menjadi bait sucinya. Beliau tidak dapat menghubungkan antara Wahyu 11 ayat 19 dan Wahyu 21 ayat 22. Penipuan lain yang sudah kita ketahui dan terkenal sejak dulu hingga sekarang ini adalah spiritisme. Apa itu spiritisme? Spiritisme adalah kepercayaan dan praktek yang meyakini bahwa roh orang mati dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Seringkali melalui perantara yang disebut medium atau cenayang. Spiritisme juga mencakup ajaran dan teknik untuk memanggil roh, serta mempercayai bahwa roh memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia fisik dan berinteraksi dengan manusia. Mungkin saudara-saudari mempunyai pengalaman mengenai hal ini. Teristimewa saudara-saudari yang berada di Sumatera satu kampung dengan saya. Demikian juga pengalaman yang saya pernah alami ketika saya masih di bangku SMP dan juga di bangku SMA. Namun puji Tuhan,
saya tidak terpengaruh dengan spiritisme ini sampai sekarang. Tentang spiritisme ini, saudara bisa baca di dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir bab 34. Roh Nubuat di dalam buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy halaman 551 paragraf 1 berkata, banyak orang telah percaya bahwa roh-roh orang matilah yang merupakan roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Dan ini terlepas dari kesaksian kitab suci tentang keberadaan malaikat surgawi dan hubungan mereka dengan sejarah manusia sebelum kematian manusia. Pelayanan malaikat-malaikat kudus sebagaimana disajikan dalam kitab suci merupakan kebenaran yang paling menghibur dan berharga bagi setiap pengikut Kristus. Namun, ajaran Alkitab tentang hal ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh kesalahan-kesalahan teologi populer. Doktrin keabadian alamiah yang pertama kali dipinjam dari filsafat pagan atau kekafiran, dan dalam kegelapan kemurtatan besar diintegrasikan ke dalam iman Kristen, telah menggantikan kebenaran yang diajarkan dengan begitu jelas dalam kitab suci bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Alkitab di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Doktrin kesadaran manusia dalam kematian, khususnya kepercayaan bahwa roh-roh orang mati kembali untuk melayani orang yang hidup, telah mempersiapkan jalan bagi spiritisme modern. Bagaimana mungkin mereka yang percaya pada kesadaran manusia dalam kematian menolak apa yang datang kepada mereka sebagai terang ilahi yang dikomunikasikan oleh roh-roh yang dimuliakan? Inilah saluran yang dianggap suci yang melaluinya setan bekerja untuk mencapai tujuannya. Para malaikat yang jatuh yang melakukan perintahnya muncul sebagai utusan dari dunia roh, sambil mengaku membawa orang yang hidup untuk berkomunikasi dengan orang mati. Pangeran kejahatan menjalankan pengaruh yang menyihir atas pikiran mereka. Inilah yang terjadi sekarang ini, baik dalam kerohanian maupun dunia sekuler. Setan memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut. Roh Nubuat berkata di dalam The Great Controversy, halaman 551, paragraf 3. Ia memiliki kuasa untuk menghadirkan di hadapan manusia penampakan teman-teman mereka yang telah meninggal, yang palsu itu sempurna. Tatapan, kata-kata, dan nada yang sudah dikenal direproduksi dengan kejelasan yang luar biasa. Banyak yang terhibur dengan keyakinan bahwa orang-orang terkasih mereka sedang menikmati kebahagiaan sorga, dan tanpa curiga akan bahaya, mereka mendengarkan roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Apa yang membuat orang-orang tertarik dengan penampakan setan ini melalui medium atau cenayang? Ketika mereka telah dituntun untuk percaya bahwa orang mati benar-benar kembali untuk berkomunikasi dengan mereka, setan menyebabkan orang-orang yang masuk ke dalam kubur muncul tanpa persiapan, dan mereka melalui cenayang mengaku bahagia di sorga dan bahkan menduduki posisi-posisi tinggi di sana. Sehingga kesalahan yang diajarkan secara luas adalah bahwa tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Para pengunjung palsu dari dunia roh ini terkadang mengucapkan peringatan dan teguran yang terbukti benar. Kemudian ketika keyakinan diperoleh, mereka menyampaikan doktrin-doktrin yang segera langsung merusak iman kepada kitab suci. Dengan berpura-pura sangat peduli terhadap kesejahteraan teman-teman mereka di bumi, mereka menyiratkan kesalahan-kesalahan yang paling berbahaya. Apa faktanya? Selanjutnya Roh Nubuat dalam The Great Controversy, halaman 551, paragraf 4 berkata, fakta bahwa mereka menyatakan beberapa kebenaran dan terkadang mampu meramalkan peristiwa masa depan, membuat pernyataan mereka tampak dapat diandalkan, dan ajaran-ajaran palsu mereka diterima oleh banyak orang dengan mudah dan mempercayai secara implisit seolah-olah itu adalah kebenaran paling suci dalam Alkitab. Hukum Allah dikesampingkan, roh kasih karunia dihina,
darah perjanjian dianggap najis. Roh-roh itu menyangkal keilahian Kristus dan bahkan menempatkan Sang Pencipta setara dengan mereka. Dengan demikian, dengan kedok baru, pemberontak besar itu masih melanjutkan peperangannya melawan Allah yang dimulai di sorga dan selama hampir 6.000 tahun berlanjut di bumi. Spiritisme memiliki kuasa yang lebih besar untuk menipu dan menjerat saat ini. Sesuai dengan kepercayaan tatanan modern bahwa setan sendiri bertobat, itulah sebabnya ia akan menampakkan diri dalam rupa malaikat terang. Melalui peran-peran spiritisme, mujizat akan terjadi, orang sakit akan disembuhkan, dan banyak keajaiban yang tak terbantahkan akan terjadi. Dan ketika roh-roh akan menyatakan iman kepada Alkitab dan menunjukkan rasa hormat terhadap lembaga-lembaga gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai manifestasi kuasa ilahi. Padahal semuanya ini adalah penipuan. Setan tidak pernah bertobat. Satu lagi penipuannya yang paling mengesankan dan manjur adalah setan datang ke dunia sebagai Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman atau Last Day Event, halaman 125, paragraf 4. Satu kuasa dari bawah tanah sedang bekerja untuk menampilkan babak-babak terakhir yang hebat dari drama itu. Setan datang sebagai Kristus dan bekerja dengan segala tipuan, ketidakbenaran melalui mereka yang menyikatkan diri bersama-sama dalam persekutuan rahasia. Penipuan-penipuan ini sangat halus dan mengesankan. Siapapun kita dapat jatuh dalam penipuan ini. Namun, bagaimana caranya kita lolos dari semua penipuan-penipuan setan ini? Renungan malam Ye Shall Receive Power, halaman 239, paragraf 3 berkata, dalam nama Tuhan Allah Israel, aku memintamu untuk datang kepada pertolongan Tuhan melawan yang kuat. Jika kamu melakukan ini, kamu akan memiliki di pihakmu seorang penolong yang kuat, seorang juru selamat pribadi. Kamu akan dilindungi dengan perisai pemeliharaan. Allah akan membuat jalan bagimu, sehingga engkau tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh. Masih ada beberapa penipuan-penipuan lainnya, seperti doktrin palsu, teori-teori palsu, mujizat palsu. Namun, saudara-saudari dapat membacanya di dalam buku Kemenangan Akhir pasal 32. Kiranya pelajaran malam ini mengingatkan kita agar memohon pertolongan dari Allah melalui menerima roh anaknya di dalam hati kita, sehingga kita bisa lolos daripada penipuan-penipuan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, membimbing, mengajari, dan menolong kami untuk tetap teguh dan setia kepadamu. Biarlah kami senantiasa menguji setiap roh dengan firman-Mu, dan kami terlindung dari ajaran-ajaran yang sesat, dan tidak takut terhadap roh-roh setan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.